Selamat pagi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sebelum kita mengawali aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan, di mana renungan firman Tuhan saat teduh kita diambil dari Yunus 4 ayat 10 sampai dengan 11 dengan tema kasih yang melampaui. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan ini kami boleh kembali untuk merenungkan dan membaca firman-Mu sebelum kami melaksanakan kegiatan hari ini. Berkati ya Tuhan agar firman ini menjadi pelita bagi langkah kaki kami untuk semakin hidup menurut kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yunus 4 ayat 10 sampai dengan 11, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Allah berfirman, engkau mengasihani pohon jarak itu, padahal engkau tidak berjerih payah atau menumbuhkannya. Ia tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam juga. Bagaimana mungkin aku tidak mengasihani Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, beserta ternaknya yang banyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini merupakan kisah di mana Nabi Yunus pada saat itu telah mewartakan Injil Tuhan, kabar dari Tuhan tentang penghukuman Niniwe kepada masyarakat Niniwe. Kita tahu adik-adik bahwa Yunus itu sempat kabur dulu, harusnya pergi ke Niniwe, tapi malah pergi ke Tarsis. Namun dalam bagian ini setelah ia akhirnya nyampe ke Niniwe juga lewat berbagai peristiwa yang kita juga hafal, masuk di perut ikan, ya. Walaupun tidak disebutkan ya ikan jenisnya apa, tapi yang pasti ikan besar. Banyak ikan yang besar, banyak jenisnya. Dia masuk di dalam perut ikan, berdoa pada Tuhan, akhirnya dibawa oleh ikan itu, dikeluarkan lagi di kota Niniwe. Dan disitulah Yunus mulai menyuarakan bahwa penghakiman akan datang kepada Niniwe kalau mereka tidak bertobat. Respon masyarakat Niniwe adalah mereka semua bertobat, termasuk para rajanya ikut bertobat. Nah, dalam kesempatan itu setelah semuanya diberitakan, Yunus menjadi kesal, adik-adik. Kenapa dia merasa kesal? Karena dia merasa Tuhan tidak jadi menghukum kota Niniwe. Setelah selesai itu dia akhirnya keluar. Kalau kita membaca pasal 4 ini secara penuh dari ayat 1, dia keluar dari Niniwe, tinggal di dekat situ. Tumbuhlah pohon jarak tempat dia tinggal, dia bisa berteduh di sana. Namun apa, besoknya pohon jarak itu mati dan ia kesal karena tidak ada tempat berteduh. Melalui bagian inilah Tuhan mengajarkan kepada Yunus apa yang menjadi pesannya, apa yang menjadi misinya. Kenapa ia menyelamatkan Niniwe? Karena ia begitu mencintai masyarakat di sana. Tuhan tidak membeda-bedakan apakah dia orang yang merupakan umat pilihannya atau bukan. Umat Niniwe adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Di sini dikatakan dengan tegas, tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Kalau buat masyarakat Israel, tangan kanan artinya tangan baik. Sama seperti masyarakat Asia pada umumnya. Tangan kiri adalah sesuatu yang kurang baik. Berarti dalam bagian ini apa? Masyarakat Niniwe, warga kota Niniwe, tidak tahu membedakan perbuatan baik maupun perbuatan jahat. Kalau Tuhan saja begitu sayang sama orang yang tahu perbuatan baik dan jahat, masa dia nggak lebih sayang sama orang-orang berdosa? Dan ini dalam bagian inilah Tuhan mengajar kepada Yunus bahwa kamu seharusnya sebagai umat pilihan Allah, sebagai nabi Tuhan, mewartakan kabar Tuhan kepada orang-orang yang berdosa ini. Orang-orang yang Tuhan kasihi, karena kasihnya melampaui segala sesuatu. Nah begitu juga firman yang berbicara pada kita adik-adik. Tuhan mengajak kita untuk mengasihi siapapun, tidak pilih kasih. Mengasihi siapapun yang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kasih itulah yang akan mempersatukan kita di dalam Tuhan. So adik-adik, mari kita menjadi adik-adik yang mau semakin saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mampukan kami untuk menjadi pribadi anak-anak yang meneladani kasih-Mu saja ya Tuhan. Mau mengasihi teman-teman kami tanpa memandang status ataupun latar belakang mereka.
Mampukan kami ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang tidak membeda-bedakan. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.